Nah, yang Anda lihat ini adalah generator arus bolak-balik AC yang sangat sederhana. Sebuah perangkat yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Bagian ini disebut armatur yang membuat dari logam dan listrik 0,15 dihasilkan melalui rotasinya di antara dua magnet. Untuk memperlihatkan cara kerja generator dengan jelas, salah satu sisinya telah diberi warna kuning. Armatur dapat diputar dengan berbagai cara, misalnya menggunakan uap bertekanan seperti pada pembangkit listrik, aliran air dari bandungan atau aliran air dari turbin angin. Bagian-bagian ini disebut cincin slip. Cincin ini juga terbuat dari logam dan terhubung ke armatur. Cincin slip dan armatur berputar secara bersamaan. Cincin-cincin tersebut terhubung ke sikat yang terbuat dari karbon. Sikat melakukan kontak dengan cincin saat cincin berputar sehingga menyediakan aliran elektron di dalam sistem. Untuk menentukan besar dan arah arus dipasang galvanometer. Ketika jangkar mulai berputar, terbentuk arus listrik. Hal ini karena flux magnet berubah seiring waktu. Flux magnet adalah ukuran total medan magnet yang melewati suatu permukaan dengan memperhatikan terbentuknya arus listrik. Bukan karena flux magnet tetapi karena perubahan flux magnet mungkin bukan nol tetapi jika laju. Yang dapat dihitung dengan rumus ini jika sudut antara vektor luas dan medan magnet adalah nol. Nah, laju perubahan flux bernilai 0 ketika jangkar sejajar dengan magnet. Laju perubahan flux bernilai 0 sehingga tidak ada listrik yang dihasilkan. Namun saat jangkar berputar, flux magnet mulai berubah. Elektron di dalam jangkar mulai mengalir dan arus listrik terbentuk. Setelah seperempat siklus, perubahan flux magnet mencapai nilai maksimum sehingga arus pun mencapai nilai maksimum. Saat jangkar terus berputar, perubahan flux magnet perlahan berkurang dan akibatnya arus berkurang juga ketika bagian jangkar kuning mencapai bagian bawah jangkar sejajar dengan magnet. Dan karena perubahan flux magnet pada titik ini adalah nol, maka arusnya juga nol. Hingga saat ini tahap menurut aturan tangan kanan Fleming, arah arus adalah ke dalam. Saat jangkar terus berputar, flux magnet mulai berubah lagi dan mencapai maksimum. Ketika jangkar kuning bagian mendekati magnet, ketika jangkar berputar semakin jauh, perubahan flux magnet semakin berkurang hingga menjadi nol. Dan siklus selesai. Antara setengah dan siklus lengkap aturan tangan kanan Fleming menunjukkan hal itu. Arah arus keluar sehingga setiap seperempat siklus arus listrik mencapai maksimum dan setiap setengah siklus arus turun menjadi nol. Setelah setiap setengah siklus arah arus berubah. Perubahan arah arus ini merupakan perbedaan terbesar antara arus bolak-balik dan arus arah. Pada arus arah untuk mencegah 3,48 perubahan arah arus, hanya satu cincin yang dikenal sebagai cincin terpisah yang digunakan dalam AC. Generator frekuensi perubahan arah arus ditentukan oleh kecepatan putaran, misalnya di Amerika Serikat. Frekuensi AC adalah 60 Hz yang berarti arusnya berubah 60 kali bolak-balik setiap detiknya. Nah, sedangkan di Eropa, frekuensi arus bolak-balik atau AC adalah 50 Hz. Pemilihan frekuensi ini bermula sejak abad ke-19. Pada masa itu, kecepatan putar yang efisien bagi turbin uap berkisar antara 3.000 hingga 4.000 putaran per menit. Nah, di Eropa itu mulai digunakan generator berkecepatan 3.000 rpm yang menghasilkan frekuensi 50 Hz. Sementara itu, di Amerika Serikat digunakan generator berkecepatan 3.000 rpm yang menghasilkan frekuensi 60 Hz. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Nah, di sini kita akan mempresentasikan soal nomor 33.3. Sebuah generator menghasilkan tegangan 100 nominal V ketika berputar pada 1500 RV per min atau RPM. Berapakah kecepatan putarnya agar menghasilkan tegangan 120,0 V? Nah, di sini itu berarti diketahui tegangan awalnya itu 100,0 V. Terus ditanyanya itu kecepatan putaran baru. N-nya itu 150 RIV per min, videonya itu 120,0 V. Nah, kita jawab itu generator AC itu amplitudo tegangan induksi sebanding dengan frekuensi atau kecepatan putar. V1 dibagi V2 sama dengan N1 dibagi N2. Nah, jadi N2 itu sama dengan N1 dalam kurung V2 dibagi V1, tutup kurung, habis itu kita substitusikan. Nah, N2 itu sama dengan 1500 dalam kurung 120 dibagi 100. Habis itu N2 sama dengan 1500 dikali 1,2. Nah, N2 itu sama dengan 1800 ReV per min atau RPM. Jadi seperti itu. Kita masuk ke 33.10. Sebuah motor memiliki back EMF sebesar 110 V dan arus jangkar sebesar 90 ampere ketika berputar pada 1500 RPM. Nah, di sini tentukan daya yang dikembangkan di dalam jangkar. Yang kedua yaitu torsi yang dilambangkan di dalam jangkar. Di sini kita ketahui itu back M-nya itu gaya gerak listrik balik itu atau disebutnya EB sama dengan 110 volt, IA sama dengan 90 ampere dan X sama dengan 1500 RPM. Nah, ditanyanya itu daya yang dikembangkan dan torsi yang dikembangkan. Nah, kita jawab pertama kita jawab yang dayanya dulu. Rumusnya itu P sama dengan IB kali IA. Kita substitusikan lah ya. Pi sama dengan 110 kali 90. Pi sama dengan 9900 watt. Pi sama dengan 9,9 kilowatt. Nah, habis itu kita masuk yang B, torsinya. Kita pakai hubung daya dan tors. Rumusnya itu Pi sama dengan T kali W. Dengan kecepatan sudut W2 karena F sama dengan 1500 dibagi 60 sama dengan 5Z. Maka W sama dengan 2 dalam kurung 25 sama dengan 157,08 rad per second. Nah, selanjutnya T sama dengan P per W sama dengan 9900 dibagi 167,08. T sama dengan 63,02 Nm. T sama dengan 63 nanometer. Itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.